Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Mustafa, NIM 211200107. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis riset pasar, yaitu frozen food. Kita semua pasti tahu bahwa makanan beku yaitu jenis makanan yang dibekukan yang bertujuan untuk membuat makanan tersebut lebih tahan dan siap dimakan. Dengan adanya usaha frozen food, maka konsumen semakin dimanja dengan produk-produk makanan yang beku yang bervariasi. Seiring berkembangnya teknologi, jenis olahan makanan cepat saji semakin bervariasi. Alasannya lebih praktis dan mudah cara pengolahannya, sehingga banyak orang lebih memilihnya. Kebanyakan orang membeli makanan beku untuk stok menu di rumah. Keuntungan dari bisnis yang satu ini, jika dijalankan dengan ketekunan dan penuh komitmen, maka akan memberi hasil yang cukup menggiurkan, terlebih lagi bagi mereka yang bisa mengolah makanan beku ini. Semakin Anda kreatif dalam menciptakan menu makanan beku, maka minat konsumen pun akan semakin tinggi untuk mencoba dan menikmati hasil olahan tersebut. Adapun pilihan usaha frozen tanpa MSG dan bahan pengawet, Anda bisa memulai mengolah makanan tanpa menggunakan MSG dan bahan pengawet atau lebih rendah pengawetnya. Untuk itu, maka Anda harus berani mencoba memulai membuat jenis makanan yang sehat dan memiliki peluang cukup menjanjikan ke depannya. Apabila Anda tidak mengelolanya sendiri, maka Anda bisa mencari supplier yang menawarkan produk makanan beku tanpa MSG maupun bahan pengawet. Adapun cara memulai usaha frozen food bagi pemula, yang pertama itu tentukan produk makanan beku yang akan dijual. Anda harus memilih jenis produk makanan beku seperti apa yang ingin dijual, apakah produk nugget, bakso, sosis, atau yang lainnya. Kenapa hal itu penting? Karena pemilihan jenis produk yang akan dipasarkan lebih tepat, maka akan memudahkan Anda dalam menjalankan usaha. Yang kedua itu siapkan modal. Setelah menentukan jenis produk yang akan dijual, maka selanjutnya menghitung modal yang dibutuhkan kira-kira berapa. Usaha frozen food membutuhkan alat packing dan kedap udara dan freezer sebagai tempat penyimpanannya. Yang ketiga itu metode pemasaran. Anda harus mengetahui trik cara pemasaran produk yang dijual. Bagaimana mengenalkan produk ke pasaran? Anda bisa melakukan dari mulut ke mulut, rekan atau kerabat dekat. Selain itu, Anda juga dapat memasarkan melalui sistem online. Yang keempat itu reseller atau distributor. Cara ini merupakan langkah awal memperbesar usaha makanan beku Anda. Apabila Anda belum berani dan cukup modal untuk membuka cabang usaha, Anda bisa memulai untuk mencari distributor. Dengan begitu, risikonya sangat kecil karena mereka bukanlah karyawan, melainkan partner usaha. Adapun jenis-jenis produk frozen food yang laku di pasaran. Di era modern ini, tidak hanya mengubah gaya hidup menjadi lebih cepat dan instan, termasuk untuk urusan dapur. Banyak orang kini memilih makanan beku untuk kesehariannya karena alasan sibuk dengan aktivitas. Untuk lebih detailnya, berikut beberapa contoh makanan beku yang dapat dijadikan peluang usaha dan cukup menjanjikan. Yang pertama itu sosis.
Jenis makanan olahan dari bahan ayam atau daging ini merupakan salah satu jenis makanan beku yang menjadi favorit untuk kalangan anak-anak. Makanan ini dapat diolah sebagai menu makanan sehari-hari, seperti dipanggang, digoreng, ataupun sebagai isian masakan sup. Yang kedua itu siomay. Jenis makanan ini terbuat dari ikan tenggiri dan termasuk jenis olahan makanan yang sangat diminati konsumen. Yang ketiga itu bakso. Siapa sih yang tidak kenal dengan makanan olahan yang satu ini? Bentuknya bulat-bulat dengan rasa cukup lezat dan banyak disukai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Yang keempat itu nugget. Makanan olahan ini terdiri dari daging sapi, ayam, hingga ayam yang kemudian dibalut menggunakan topping roti atau panir, sehingga menghasilkan rasa cukup lezat dan gurih. Jenis makanan olahan ini banyak disukai oleh semua kalangan. Yang kelima itu fish stick. Fish stick merupakan salah satu jenis makanan beku yang terbuat dari bahan ikan yang dibalut dengan tepung panir. Adapun keuntungan menjalankan usaha frozen food, perlu diketahui bahwa tujuan dengan adanya makanan dibekukan yaitu agar dapat dikonsumsi dalam waktu jangka panjang atau jangka waktu tertentu. Pada intinya, ketika Anda membeli jenis makanan ini, maka Anda lebih praktis dalam mengelolanya kembali. Berikut ini keuntungan menjalankan bisnis frozen food. Yang pertama itu produk awet dan tahan lama. Dan yang kedua itu harga relatif terjangkau. Yang ketiga produk olahan alami. Dan adapun kekurangan menjalankan usaha frozen food, dengan pengelolaan menggunakan bahan alami, maka akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Anda dan keluarga. Selain sehat untuk konsumsi, namun juga tidak akan memiliki efek buruk dalam waktu jangka panjang. Beberapa penjelasan alasan kenapa harus memilih usaha produk makanan beku, jenis-jenis produknya, cara melakukan usaha, dan berbagai kelebihan dan kekurangan usaha tersebut. Dari informasi di atas, semoga menambah informasi untuk Anda dan bisa dijadikan referensi peluang usaha yang menjanjikan. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.